dipakai adalah kontak, maka usahakan artikel-artikel yang kita buat ya seputar kontak atau komputer teknologi atau teknologi komputer dan belajar SAP dan seterusnya. Ini kita bisa juga analisa di sini. Nah, ada yang bagus lagi itu bahwa kita juga bisa mengeset campaign. Jadi kampanye, kalau mau kampanye kita bisa ngeset juga. Nanti kalau seandainya orang sudah mengunjungi website kita bisa set goalnya. Saya nggak ada campaign karena saya punya 3 website untuk counter teknologi. Saya nggak pasang campaignnya itu di sini, tapi ada di satu website yang lain lagi. Nah, at least kita tahu di sini. Terus kemudian juga masing-masing tuh bisa kita lihat demografiknya dari visitor kita. Jadi misalkan, nah ini salah satu juga yang harus kita pastikan bahwa website kita tuh harus kompatibel dengan semua browser. Jadi karena ada beberapa yang membuat mereka nggak mau datang lagi itu karena website kita nggak jalan di browser yang mereka pakai. Jadi kita tahu di sini bahwa pengunjung internet website kita tuh kebanyakan pakai Firefox. Jadi pastikan Firefox jalan dengan baik. IE itu semakin lama semakin turun nomornya, jadi tidak ada masalah. Nah, yang lain-lain ini kita boleh boleh set boleh enggak, tapi biasanya tergantung dari waktu yang kita punya aja. Apakah kita punya waktu untuk ini atau enggak. Kita bisa ngeset juga bisa tahu yang berapa dari pengunjung kita itu yang cuma sekali aja mengunjungi website kita and that's all, nggak mau datang lagi. Nah, ini jumlahnya biasanya lebih besar. Jadi saya punya 1.200 orang yang mengunjungi sekali terus nggak jatuh hati. Ada yang 2 kali saking sekali terus kayaknya bagus, kedua enggak lah. Dan terus sampai ada yang ratusan kali. Nah, ini yang loyal sekali itu ada 12 orang yang sampai lebih dari antara 100 sampai 200 kali mengunjungi website. Nah, kalau bisa usahakan kita harus tahu siapa aja di sini yang mengunjungi lebih dari 10 ke atas. Nah, kalau memang target kita untuk mencari uangnya itu dengan AdSense, ya orang-orang yang mengunjungi inilah potensial candidate untuk bisnis kita. Tapi karena saya bukan mencari uang dari AdSense, ya saya nggak peduli banget ya dengan ini. Entah itu tuh 1 kali atau 2 kali, bagi saya semuanya sama. Kenapa? Karena ada satu lagi yang tadi saya lupa ngasih tahu. Mana tadi yang dashboard. Nah, dari dashboard ini kita tahu bahwa halaman mana saja sih yang diakses gitu. Jadi penting sekali kita tahu dan di mana kita harus naruh ad kita supaya orang itu akan ngeklik. Nah, ini kita bisa tahu di sini. Jadi misalkan yang orang yang cuma browsing ke komputerteknologi.net saja tanpa ngeklik yang lain-lain itu 1.800 kali. Sementara yang ngeklik ke halaman 8 itu ada 377. Katalog 1 300. Nah, dengan begitu kita bisa tahu bahwa kalau memang kita mau menaruh iklan, maka kita harus tampilkan di halaman muka dan di halaman nomor 8 dan juga nomor 8 ini ya yang top 5. Kalau mau lengkap tinggal diklik aja view report. Nah, nanti bisa kita tahu berapa page berapa aja yang banyak pengunjungnya dan berapa kali ini. Nah, kita bisa analisa gitu. Jadi misalkan ini kita ngeklik, nah kapan
masing-masing waktu juga punya ini ya, punya time frame sendiri ya. Jadi semakin kita pada saat kita punya promosi, maka pengunjungnya tuh banyak. Jadi seperti ini. Saya pernah sekali satu halaman ini diakses oleh 54 orang di awal bulan April. Kenapa? Karena saya ada promosi untuk pelatihan yang baru pada bulan April, awal April. Nah setelah itu akhirnya turun, dan ya cuma 1-2 aja nggak ada masalah. Yang betul karena apa? Karena ini sebenarnya halaman ini adalah goal saya. Kalau orang mengakses halaman ini, maka dia akan ikut pelatihan yang kita adakan. Karena ini halaman untuk submit ini ya, untuk submit ke teknologi. Jadi di sini, nah ini saya tadi kasih tahu kan bahwa iklan ini kita nggak bisa kontrol. Nah ini salah satunya nih. Jadi saya walaupun iklannya di sini itu mengenai registrasi, Google masih nampilin yang lain. Jadi nah ini yang kadang-kadang kita nggak mau bahwa ini tuh muncul. Tapi ya karena kita nggak bisa ngontrol, ya mau nggak mau ya biarkan saja, gitu kan. Dan kita juga di halaman muka, dipastikan di halaman mukanya kalau memang mau mengiklankan ya pastikan masih berada pada wilayah di mana orang tuh melihat di screen monitor pertama screennya ini tanpa harus scrolling. Karena begitu scrolling itu berarti kita mengharapkan orang untuk membaca semua isinya ini satu persatu sampai habis itu udah lebih dari 3 detik. Jadi kita nggak bisa berharap banyak mengenai itu. Jadi pastikan kalau memang mau menambahkan AdSense di halaman pertama begitu mereka buka itu sudah ada link, entah itu di-insert di dalam kontennya seperti yang Mas Yusuf katakan tadi, atau di header, di footer, atau di mana saja yang mencolok kalau bisa warnanya, jangan warna yang gelap. Jadi itu aja, mungkin kalau ada itu bisa difilter tuh Mas ya, yang konten yang kita harapkan sebenarnya. Ya bisa difilter, tapi tetap ini tergantung dari konten kita juga. Jadi kalau misalnya konten kita itu dengan keyword yang mereka itu banyak keyword yang nggak benernya, misalkan kita pakai Indonesia ini kan banyak sekali yang muncul yang kita nggak harapkan itu Mas. Jadi nanti tetap aja masih muncul itu. Jadi walaupun kita filter, makanya sekarang saya lakukan tuh saya apply untuk jadi affiliate di Google. Cuma sampai sekarang masih belum di approve. Karena ini pakai bahasa Indonesia ini. Ada pertanyaan lagi? Ini tadi yang dari Mbak Mei udah dibacakan belum ya? Mbak, sebentar. Oh, ini banyak juga. Oh, dari ini. Soal e-book ini. Oh, ini ada Mbak Dede Maria nanya. Bisa ketahuan nggak siapa yang mengcopy paste dari website atau blog kita? Tergantung ini ya, tergantung dari pinter-pinter kita. Jadi ada, nah ini salah satu juga trik yang kita bisa kita set di mana orang kalau ngelihat copy paste itu, kalau copy paste-nya itu dari sini, jadi misalkan begini, langsung di select terus copy. Nah ini kan mereka tuh bukan cuma ngopi yang kelihatan, tapi juga ngopi yang nggak kelihatan. Nah,
kita bisa kalau tahu HTML programming atau JavaScript programming, kita bisa sisipkan JavaScript yang mana kalau ini di copy maka kodenya itu akan tetap di copy. Nah pada saat itu diakses maka dia akan nge-ping ke konten yang kita punya.